Hah? Nggak bisa. Apa? Kenapa? Gimana? Nggak bisa lihat orang lain. Ya. Ya. Kalau dari handphone. Diutak-atik dulu, diutak-atik bisa. Di pengaturan kah, Bu? Bukan, dia kayak coba lihat di bagian sudut atas. Kalau di laptop sih sudut kanan atas itu ada. Nggak bisa lihat orangnya tapi. Masa? Bisa, Pak, bisa. Coba Nggak bisa, mah, Bu. Oke. Apa, Bar? Enggak. Apa, Bar? yang kayak Kelihatan gini. jam muka aku. Apa? Kelihatan jam. Pencet itu ya yang merah bawah tuh. Apa tuh, Bu? Ntar saya mau kasih lihat. Mana kamera? Waduh, baru terganti-ganti dah. Bisa. Apa, Andre? Terganti-ganti dah. Tadi kan ibu, baru kau lagi. Ya, Woi. jadi siapa yang bicara itu nanti yang kelihatan Yang- gambarnya. Coba kau diam dulu. Oh, iya. Ibu mau kasih lihat apa, Bu? Jadi siapa yang bicara itu yang kelihatan gambarnya. Ya, pas saya ngomong ini gambar saya yang kelihatan ya? Ya. Ya, coba Ibu mukanya kelihatan. coba Jepri yang bicara. Assalamualaikum. Apa kabar, Ibu? Asik. Andre Yuda, Bu. Andre Yuda, Bu. Andre, si siapa Arya Maulana. Jepri. Halo, Halo, Bung. Kenapa? Kau sudah Ada kerja dulu? Jadi nanti itu begini, kan banyak yang tanya yang kayak apa job sheet itu kan sebenarnya kita kerjakan pada saat di bengkel, tapi usaha saja kalian kerjakan. Kayak misalnya kalian jalan mungkin ada mobil pamanmu atau mobil temanmu, kamu buka baru kamu cari tabung untuk minyak kopling. Baru kau lihat tabungnya situ kan ada tulisannya maksimum, ada tulisannya minimum. Nanti kalian cuma lihat cairannya aja, lihat begini aja. Lihat begini aja. Nah, dia posisinya di mana. Terus seperti yang kemarin saya bilang itu, kalau dia di bawah minimum, saranmu minyak kopling ditambah. Kalau dia di atas maksimum, sarannya berarti sudah cukup, sudah pas, tidak perlu dia. Jangan pula dikuras kalau kelebihan ya. Paham Tugas kak? yang berapa, Bu? Paham ya? Paham, Bu? Paham, Bu. Itu tugas yang berapa, Bu? Paham, Bu? Berlima aja kita nih. Coba saya undang TKR 1. Banyak tugas-tugas Bu, TKR 1 malu sudah. Arya Maulana, Jo. Oh, Jepri, Jo. Mana Arya? Siap. Ayo. Bung. TKR 1. Bung. Ayo kita. Bung Andre. Apa? Ayo kita coba. Hei, kenapa, Bar? Aku cuma bingung tugas 3 tuh, nah. Kenapa? Ada yang tugas 3 kan yang ibu tanda itu. Kayak ada di bandara udara ya?
Ada kan lagi aplikasi lain Bu ya yang bisa begini Bu? Aplikasi ada Google Meet, Ada kayak yang di Android. Coba di Microsoft Teams. Bu, lain. Apa? Lain. Lain apa maksudnya? Lain. Oh, lain. Oh, lain. Bisa kah? Ya. Saya nggak tahu. Bisa tuh Bu. Bisa. Bagus juga bilangnya tuh Bu. Ada kayak yang bisa kelihatan semua tuh ya? Ya, Iya Bu. nantilah dicoba ya. Pakai WA juga sebenarnya bisa, tapi namanya video call jadinya bisa berdelapan katanya. WA. Yang ini lain. Nah, nggak tahu kalau lainnya. Lain. Jadi sudah kelihatan semuanya nih berempat nih. Anu Bu yang ya baru kelihatan mukanya. Yang bicara aja. Ganti-ganti dah. Iya, kan ada dua sejak anu apa nih? Anu kameranya nih. Yang Muka kecil kita ya. kan muka ngomong Bu. Oh. Coba diutak-atik dulu Mbak, di bagian atas atau di bagian bawahnya Mbak, optionnya gimana? Ada di situ tuh, pasti. Bisa. Coba saya buka pakai HP saya ya. Ya. Oh, jadi kalian tadi harus download dulu ya aplikasinya ya? Bisa juga buka dari web. Iya, dari web kan? Iya. Bentar, saya harus download dulu. Yep. Andre Yuda. Cukup tahu aja Jep. Tahu. Cukup tahu aja kau. Cukup tahu. Cukup tahu. Cukup tahu. Kau tanam dalam diri. Tak usah aku lagi. Aku tak mau lagi. Lagi di mana, Bung? Apa? Lagi di mana? Gaming house. Lagi di kediaman kah? Kampung 1 skip. Wahai, lagi di kediaman Andre. Tadi siapa yang bilang tadi tukang tugas 3? Andre, Bu Andre. Kenapa Andre? Tugas 3 tuh apa Bu? Bagaimana? Ya itu tadi yang saya bilang. Sudah dibuka belum tugas 3-nya? Coba saya share ya. Sudah Bu. Aku kasih tanda nih Bu. Karena bisa kebuka kok download WPS Office. Bisa sudah tuh. Ya, Nah, gitu dia dong. memang awalnya nggak bisa terbuka. Loading nggak? Lagi loading. Itu kan dia mendownload. Apa tadi ya? Lapor. Dan akhirnya bisa kita. Bisa. Arya Maulana belum bisa tuh. Kan ya? Apa? Dia kan Belum. lagi download data. Ya aku nggak bisa buka ya. Download kok aplikasi WPS Office. Apa-apa? WPS Office. Aduh jelek di sana. Patah-patah. Ayah? Patah-patah suaramu. Ayah? WPS Office. Oh. WPS Office. Cek. Itu bisa sudah tuh. Halo Effendi. Halo Effendi. Effendi, aktifkan kameranya. Agak tugas sama Pak Mustami ini. Ya Pri, sudah tugas Pak Mustami nggak tadi? Ini kan tugasnya. Siapa namanya itu? Andre. Apa Bu? Sudah muncul kah di layar?
Muncul sudah, Bu. Iya, iya, iya. Ini kan job sheet. Jadi job sheet ini sebenarnya dikerjakan pada saat kalau kita belajar di bengkel ketemu langsung gitu kan. Nah, saya cuman meminta kamu baca ini mana yang bisa kau lakukan di dekat rumahmu, lakukan. Contohnya ini kan memeriksa minyak kopling, Oh, ya kan? Misalnya ada mobil pamanmu atau mobil bapakmu, kau buka kapnya, baru lihat diidentifikasi ya karena dia tuh ada dua, kopling sama rem. Tabungnya nih ya, tabung yang ini. Dia sendiri tabungnya kopling, tabungnya minyak rem sendiri. Yang dicari adalah kopling. Kalau enggak ngerti yang mana kopling, yang mana rem, ditelusuri sampai ke bawah ya, lihat dari atas. Di mobil tuh ya, dilihat dari atas ini larinya kemana. Nanti dia kalau mengarah rem, berarti itu tabungnya kopling. Nah, yang tabungnya rem, minyak rem. Nah, jadi kau cari yang punyanya kopling. Nah, ini cuma visual aja dilihat. Ini kan di tabung ada tulisannya max ya. Iya, iya, ada. Di bawahnya ini harusnya ada minimum. Nah, ya, Bu. cara memeriksanya gampang aja dengan visual aja dilihat. Kamu lihat pasti nanti kelihatan transparan minyak koplingnya tuh. Apakah dia berada di antara minimum sama maksimum itu masih bagus. Kalau di bawah minimum, nanti ditulis di sini hasil pemeriksaan. Minyak kopling berada di bawah tanda minimum. Kesimpulan isi tabung reservoir dengan minyak rem sampai ketinggian maksimum. Paham ya? Effendi, dengar suara saya? Dengar Bu, dengar. Yang tadi saya sudah jelaskan, yang saya jelaskan barusan dengar enggak? Bu, Yang saya jelaskan barusan tentang tabung ini paham? paham Bu, paham. Terus ini tadi tabung. Kita masuk ke sini. Nah, nanti lagi-lagi kalau kamu punya mobil orang tua atau mobil paman atau mobil siapa yang ada dekat di situ, tapi harus permisi ya. Nah, permisi ngecek ini tinggi pedal kopling. Bahwa tinggi pedal yang benar tuh udah 148 sampai 158 mm. Milimeter ya. Kalau dalam senti jadi berapa? Kalau 148 jadi berapa senti? Halo? Jepri dengar? Oh, Jep. Halo, halo. Halo, Bu. Jepri dengar kah? Putus, Bu. Patah-patah ya? Iya kan patah-patah. Effendi dengar? Halo? Patah-patah, Bu. Putus-putus, Bu. Oh iya, berarti sinyal kita nih kurang Iya. Maunya 5G sudah nih. Pakai Jeffrey Home. Iya ya. Jeffrey Home. Kak, Jepri kan sudah 8G, 8G, 4G tambah 4G. Mantap ya, saya lihat tadi, weh, boleh lah dia, double gardan. Ini sudah jelas suara saya? Belum? Sudah. Sudah, di sini sudah Bu. Lumayan, agak lumayan sudah. Di sini lumayan juga. Oke. Lihat ke gambar ini ya. Ini ceritanya namanya pedal kopling. Di sini tempat kaki kita menginjak. Ya. Nah, ini kan katanya memeriksa. Nah, ini kita cuma memeriksa aja. Memeriksa. Caranya kaki atau enggak tangan, periksanya pakai tangan aja ya. Tangan ditaruh di sini. Telapaknya itu ya. Ditekan tapi tanpa tenaga. Maka pedal koplingnya akan bergerak sedikit. Nah, pergerakan sedikit itu yang ini, yang ada bayang-bayang ini kan,
Dari sini ke sini itu namanya pergerakan sedikit. Tuh, diperiksa. Ketinggiannya berapa? Nih tinggi pedal. Posisi tidak ditekan berapa? Ini lantai mobilnya yang miring. Ya. Terhadap pedal, diukur tingginya berapa? Ukurnya pakai apa, Bu? Pakai mistar. Atau kalau ada tali, dibentangkan saja, nanti di luar baru kau ukur berapa senti. Paham? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu? Oke, kalau yang lainnya nih belum bisa dilakukan ya. Jadi dua aja, Bu. Dua aja. Apalagi yang kayak gini, membuang udara di sistem kopling. Namanya kocok ya. Apa, Bu? Kocok. Konyak. Kocok. 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 Jadi Awak. Jadi di saluran ini ya, di gambar yang kayak gini, ini di saluran pipa rem, ada kemungkinan ada udara di antaranya. Kalau masih ada udara di dalamnya, otomatis tekanan kopling pada kaki itu tidak diteruskan tapi tidak maksimal. Maka udaranya itu harus dibuang dengan cara ini. Kocok, tahan, buka ini pakai kunci nepel. Gaming. Ya, saya ulang ya. Kocok, kocok tuh sampai 1, 2, 3, 4, 5. Tahan, tahannya ke bawah sini ya. Kemudian, ini saya cuma cerita aja sih. Tahan. Baru di sini ada yang posisi sudah memasang kunci nipple. Di sini ada selang, selang yang dihubungkan ke botol. Ketika ini ditahan, kunci ini boleh membuka baut nipple di sini. Tapi bukanya sebentar aja. Bukanya sebentar aja. Buka, terus tutup lagi. Pada saat membuka, karena ini pedal kopling diinjak, otomatis udara yang ada di dalam saluran minyak kopling ini pasti keluar ke tabung. Itu namanya membuang udara pada sistem kopling. Atau dalam bahasa Inggrisnya, bleeding. Apa Yuda namanya, Yuda? Yuda, dengar. Andre. Jep, Ya, Bu. apa tadi namanya? Yang saya bilang kocok, tahan. Buka. Bleeding. 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 Oke. Sip. Bleeding. Bleeding ya, tulisannya B-L-E-E-D-I-N. Bleeding. Oke. Ya, bleeding, betul. Bleeding. Ya. Mantap. Nah, jadi itu ya sekilas yang untuk job sheet. Jadi tugas kalian cuman baca saja, yang kerjakan tuh nomor 1. Salah. Nomor ini ya. Nih. Memeriksa minyak kopling sama memeriksa tinggi pedal kopling. Nah, tinggi pedal kopling misalnya diukur 150 mili, Bu. Nah, dilihat nih. Tinggi pedal dari lantai antara 148 158. Nah, 150 itu berada di antaranya atau di luar itu? Halo? Jep? Salah. Ya, Bu. Kalau hasil pengukuran dari tinggi pedal ke lantai ini, hasil pengukurannya 150 mm, berarti kesimpulannya apa? Apakah dia berada di antara 148 sampai 58 atau di luar angka ini, 150 itu? Effendi? Berada di antara 148 150. Berarti perlu disetel apa tidak? Enggak, karena Masih berada? di Standarnya. Oke, standarnya lah. Oke, masih berada di standar tinggi pedal.
Ya, jadi di sini. Jadi nanti ditulis hasil pemeriksaan tinggi pedal kopling terhadap Pedal. lantai 150 mm. Kesimpulan, hasil pengukuran masih berada di ukuran standar. Paham? Batas standar. Ya, boleh. Tidak apa-apa. Pokoknya dia tidak perlu disetel gitu ya. Nah, Ya, kalau dia hasil pengukuranmu di luar dari 148, di luar dari 158, nah ini di sini nomor 2, bila perlu setel tinggi berarti pedal. Oke? Nah, ini dibaca-baca aja ya. Karena tidak mungkin dilakukan di mobilnya orang. Hanya ini aja yang bisa dicek tinggi pedalnya ya. Oke? ada kamu Kenapa? mobil nggak pakai kopling, Bu? Udah pakai kopling, semua pakai kopling, termasuk transmisi otomatis. Oh iya, pakai kopling juga tuh, Bu. Ya, kopling otomatis namanya. Oh iya. Beda. Itu mobil manual kak. Jadi kalau kan kita nanti kan yang barusan kita pelajari kan kopling manual, ada namanya kopling otomatis. Kopling otomatis tuh nanti dia satu paket dengan transmisi otomatis. Namanya torque converter. Jadi kalau kopling manual kan ini ada apa sih namanya? Ini ada flywheel. Lihat ya tangan saya ya. Lihat, Bu. Ini ada flywheel yang berputar karena ada mesin, engine berputar. Di sini ada transmisi. Supaya putaran engine tadi ini mau diteruskan ke transmisi, maka di sini ada plat kopling. Ya. Otomatis kalau nyatu kan dia begini ya. Iya kan? Berputar kan? Sama-sama. Ya? Ya, Bu. Bisa membayangkan enggak? Jepri kok kasih mati mic-mu, ganti-ganti kamera sama kau. Sudah. Diganti. Ya. Jadi ini engine berputar dan melalui flywheel, kemudian dia ditempel sama plat kopling. Plat kopling supaya dia nempel ke flywheel, maka dia ditekan sama clutch cover, tutup kopling. Nah, di tutup kopling ini nanti tersambung namanya poros input transmisi. Maka kalau platnya itu melengket ke flywheel, maka dia akan berputar bersama-sama. Otomatis poros input akan berputar. Poros input itu nanti dihubungkan ke transmisi. Paham? Nah, itu kopling manual. Nah, kalau kopling otomatis, jadi dia putaran engine tidak langsung terhubung dengan poros, tapi dia terus diteruskan melalui fluida. Namanya minyak transmisi otomatis. Jadi di sini ada apa tuh kayak kipas angin, 2 kipas angin, satu mutar. Kalau ini diputar, anginnya diteruskan, maka ini akan berputar. Ya. Ini kipas yang memutar, yang ini diam. Begitu ada angin disemburkan, otomatis kipasnya akan berputar kan? Ya, Bu. Bisa bayangkan enggak, Jeb? Bisa, Bu. Ada 2 kipas. Satu kipasnya ini hidup berputar, yang satunya ini diam. Karena di sini berputar menghasilkan angin, otomatis yang diam tadi ini ikut berputar. Ya? Ya, ikut juga berputar. Ya. Ya, Bu. Nah, itu namanya kopling otomatis. Otomatis. Oh, berarti melewati anu aja ya. Ya, medianya fluida. Kalau tadi yang saya bilang kipas angin yang disembur udara, nah kalau yang di kopling ini yang disembur itu adalah minyak kopling. Minyak transmisi. Oh. Oke? Ya. Nah, nanti kalau penasaran buka-buka aja Google bagaimana cara kerjanya kopling torque converter. Bisa kan dia bilang. Oke? Oke, Bu. Kita kan coba-coba aja nih ya. Ya.
Mudahan Effendi paham, terus nanti disampaikan ke teman-temannya ya untuk yang job sheet. Ya, Bu. Oke, jika ada pertanyaan nanti silakan kita komunikasikan di WA. Nanti hari Rabu insya Allah kita ketemu jam 9:30. Siapkan paket datanya. Tapi kalau tidak mampu, nanti saya simpan di YouTube. Jangan lupa subscribe. Saya enggak suruh subscribe enggak ya, ditonton aja sampai habis. Gitu ya. Kalian kan Bu. Kalian lah di Jadi subscribe. foto nggak, Bu? Iya. Foto kirim di Classroom. Kasihan baru 150-an. Jepri yang banyak kayaknya nih. Mana ada Bu? Vakum sudah Bu. Masa? Gara-gara Andre Gaming Bu. Oh, Gara-gara Andre Gaming langsung turun saya Bu. Job. Gara-gara Andre Gaming tuh. Andre Gaming tuh yang mana? Oh, ini nah Bu, ada juga dia di sini Bu. Siapa? Effendi nih? Andre Yuda. Ada, bohong aja tuh. Oh, Andre Yuda Bu. Gaming. Bu, tugas 1 sama tugas 2 tuh kenapa? tugas 1 kan sebutkan komponen-komponennya. Hmm. Terus tugas 2 tuh kayak jawab soalnya. Ya, kalau bisa kau print, di print. Jadi gini, kalau kalian kan masih yang ditarakan tuh. Kalau misalnya mau ngeprint nggak ada printer, jalan-jalan ke sana tuh nah yang di depan, yang di Gunung Belah, di depannya kantor PLN. Nah, itu nanti kan kamu bawa file ke sana, terus nanti ngeprint di situ, nanti bayar berapa harganya gitu. Ya, Samsat juga ada Bu. kenapa? Di Samsat. Oh, Samsat begitu juga ya? Ya, bisa juga. Oh iya, bagus lah, enggak apa-apa. Pokoknya Di foto. tapi intinya begini, tetap semangat mengerjakan, tapi kalau keadaannya tidak memungkinkan, misalnya orang tuanya nggak punya uang atau ada uang tapi digunakan untuk keperluan apa, nggak usah dipaksa. Ya, Ya, Bu. pokoknya berusaha lah, mungkin ada gambar terus di screenshot, baru nanti kamu edit kasih nama ini namanya ini Bu, sesuai dengan yang ada di itu di LKS itu. Ya. Nama Jual komponen. kali. Oh, Hah? itu yang komponen-komponen nggak, Bu? Ya, nama komponen, fungsinya apa. Pokoknya berusaha lah. Kemudian saya minta kamu kerjakan dengan senang hati. Misalnya dari kubu lain sudah pasti banyak tugas kan? Sudah ada tugas kah dari Ya Bu, kubu lain? banyak Bu. Banyak, Bu, banyak. Oke, Banyak Bu. oke. Baru dari Nah, tugas saya boleh di nomor 2 kan. Utamakan dulu tugas yang lain. Cuman pada saat nanti online, adalah kamu ngerjakan sedikit-sedikit enggak apa-apa. Tapi harus tuntas. Ya Bu. Harus tuntas. Meskipun waktunya panjang, tapi dikerjakan harus tuntas. Utamakan dulu pelajaran yang lain ya. Oke, Bu, oke. Oke Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada Bu. Mantap. Oke, Effendi terima kasih ya. Kalau yang 2 TKR 2 ini saya sudah bisa lihat, Pak. Oke, demikian ya. Jaga kesehatan, jangan banyak bergadang, dan jaga keselamatan diri kalian semua. Semangat belajar Yap. di rumah Semangat. aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.